Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, hari ini kita belajar muatan matematika. Hari ini kita akan membahas tentang sudut. Nah, di sini Ustazah harapkan pada Ananda semua agar Ananda dapat memahami jenis-jenis sudut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengingat kembali materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang segi banyak. Segi banyak adalah bangun yang yang dibatasi oleh garis lurus. Contohnya adalah persegi, segitiga, dan lain-lain. Dilihat dari bentuknya, segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, setiap jenis segi banyak ini memiliki ciri-ciri. Nah, kemarin kita sudah pelajari kan. Selanjutnya adalah contoh segi banyak. Coba Ananda perhatikan di sini. Nah, di sini ada segi banyak beraturan. Yang kedua, di sini ada contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, tidak beraturan yang kedua ini, di sini Ustazah menulisnya segi banyak beraturan. Itu sebenarnya segi banyak tidak beraturan. Nah, contoh yang keempatnya itu adalah persegi panjang, bukan persegi. Kalau persegi itu termasuk segi banyak beraturan. Kita masuk materi kita tentang sudut. Apa sih yang dimaksud dengan sudut? Nah, pengertian sudut di sini adalah dua garis yang bertemu pada satu titik dan membentuk sudut. Oke, yang selanjutnya bagian-bagian sudut. Ternyata sudut ini memiliki bagian-bagian. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama titik sudut. Titik sudut ini ada di titik L. Titik L ini dikatakan titik sudut. Sedangkan kaki sudut, yang kedua kaki sudut adalah titik L ke M. Titik L ke M ini dikatakan kaki sudut. Terus L ke K itu juga disebut kaki sudut. Sedangkan daerah sudut adalah bagian dalam dari sudut ini. Nih, ini namanya adalah daerah sudut. Jadi bagian-bagian sudut itu yang pertama titik sudut, kaki sudut, daerah sudut. Kemudian jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Nah, di sini berarti sudut yang 90 derajat itu dikatakan sudut siku-siku. Nih, ini sudutnya biasanya tuh ditandai dengan tanda persegi ini. Nih, ini ada persegi kan? Persegi kecil itu biasanya ditandai itu. Kalau jika dia sudut siku-siku. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat. Berarti contohnya di sini adalah sudut 62 derajat, 48 derajat, 71 derajat, 54 derajat, 12 derajat, dan 67 derajat. Kemudian di sini ada jenis-jenis sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarannya lebih dari 90 derajat. Nah, tadi kalau sudut lancip adalah yang besarannya kurang dari 90 derajat. Di sini contohnya ada sudut 116 derajat, sudut 112 derajat, sudut 105 derajat, sudut 94 derajat, 168 derajat. Kemudian yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus ini adalah sudut yang besarannya 180 derajat. Nah, contohnya di sini contoh sudutnya adalah nih. Nah, dia berbentuk garis lurus. Kalau dia berbentuk garis lurus, dia dinamakan sudut lurus. Nah, Ananda semua, berbagai jenis sudut ini dapat kita temui pada benda-benda di sekitar kita. Contohnya, sudut lancip dapat kita temui pada ujung pulpen. Ujung pulpen itu atau pena ataupun pada ujung paku. Nah, yang berbentuk lancip, yang berbentuk tajam itu biasanya sudutnya membentuk sudut lancip. Yang kedua,
sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini dapat kita temui pada kursi malas atau kursi goyang. Nah, ataupun laptop yang terbuka lebar. Terbuka lebar yang hampir mengenai dasar itu ya, dasar apa nih, tempat yang lantai gitu, lantai atau meja gitu. Kemudian adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini bisa sering kali kita temuin pada pada kaki meja, kaki kursi, terus sudut lemari, ataupun sudut antara dinding dan lantai. Itu biasanya sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, salah satu sudut siku-siku tuh salah satu garisnya ada tegak lurus gitu, tegak lurus. Oke, selanjutnya sudut lurus. Nah, sudut lurus ini bisa kita temui pada jembatan. Nah, dia membentuk garis lurus. Nah, Ananda, sampai situ materi kita hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.